What were you doing at my house? None of this will be your problem. Seorang pria bernama Cole sedang menginterogasi seorang penyusup yang masuk rumahnya pada malam sebelumnya. Awalnya, Cole terlihat seperti penjahat berdarah dingin. Namun percakapan mereka segera mengungkap kenyataan yang berbeda. Ia bukan pembunuh bayaran ataupun penculik. Cole menangkap pria itu hanya untuk mencari jawaban. Berkali-kali ia bertanya mengapa dia membobol rumahnya, namun pria itu terus menghindar. Setelah menyadari bahwa usahanya sia-sia, Cole menarik pelatuk pistol. Seketika itu juga, cerita mundur 1 minggu untuk memperlihatkan bagaimana semua ini bermula. Seminggu sebelumnya, Cole tinggal sendirian di apartemen sederhana yang dipenuhi komputer dan peralatan jaringan. Ia adalah peretas berbakat yang diam-diam mencuri uang dalam jumlah kecil dari bank, hotel, dan perusahaan besar. Karena nominalnya sangat kecil dan diambil dari banyak tempat, aksinya tidak pernah terdeteksi. Suatu hari ia menargetkan sebuah hotel mewah. Dari luar gedung, Cole terhubung ke jaringan Wi-Fi hotel, menyusup ke sistem keuangan, lalu memindahkan sejumlah dana melalui beberapa rekening palsu sebelum menghilang tanpa jejak. Malamnya, Cole terbangun karena mendengar suara dari dalam apartemennya. Sebelum sempat bereaksi, seorang pria bernama Oscar mendobrak pintu dan menghajarnya. Oscar menuntut penjelasan tentang peretasan hotel, tetapi Cole tetap bungkam. Setelah tenang, Oscar mengungkap bahwa uang yang dicuri Cole merupakan hampir seluruh tabungan hidupnya. Ia tidak akan melapor ke polisi dengan satu syarat. Cole harus meretas rekening seorang wanita kaya yang rutin menginap di hotel itu dan mentransfer seluruh uangnya kepadanya. Sebagai imbalan, Oscar akan menghancurkan semua bukti kejahatan Cole. Cole sadar pekerjaan ini berbeda. Ia biasa mencuri dari perusahaan besar, bukan merampas seluruh harta orang yang tidak bersalah. Namun karena terancam di penjara, ia akhirnya menerima tawaran itu. Beberapa hari kemudian, Oscar memberitahu bahwa wanita tersebut sudah check-in. Cole mulai mengawasinya sambil menyelidiki Oscar. Malamnya, ia mengikuti wanita itu pulang dan mencoba mengakses jaringan Wi-Fi rumahnya. Karena sinyal lemah, Cole terpaksa mendekati rumah tersebut. Dengan gugup, ia berhasil masuk rekening bank wanita itu dan memindahkan seluruh uangnya melalui beberapa rekening anonim. Setelah memastikan uang telah diterima Oscar, keduanya mengakhiri kerja sama mereka. Untuk merayakannya, Oscar mengajak Cole menghadiri sebuah pesta. Meski awalnya menolak, Cole akhirnya ikut. Di pesta itu, Cole merasa sangat tidak nyaman. Seseorang diam-diam memberinya obat terlarang hingga ia mengalami halusinasi. Sepanjang malam ia terus melihat wanita yang baru saja dirampoknya seolah sedang mendekatinya. Cole tidak tahu apakah itu akibat obat atau rasa bersalah. Keesokan harinya, ia tidak bisa melupakan wanita tersebut. Ia mencari tahu identitasnya dan mengetahui namanya adalah Sarah. Semakin banyak informasi yang ia temukan, semakin besar rasa bersalahnya. Bersama seorang teman peretas, Cole membobol ponsel dan laptop Sarah. Ia hanya menemukan beberapa video bersama adik laki-lakinya, serta mengetahui restoran yang sering ia datangi. Cole mencoba menemui Sarah di restoran, tetapi gagal berbicara dengannya. Malam itu, saat kembali meretas laptop Sarah, ia menemukan fakta mengejutkan. Uang yang dicurinya ternyata bukan milik Sarah, melainkan milik tunangannya yang kaya bernama Bilson. Kini Bilson menuntut uang itu kembali dan melampiaskan kemarahannya kepada Sarah hingga melakukan kekerasan. Melihat semua itu membuat Cole sadar bahwa ia telah menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah. Ia menemui Oscar dan memohon agar uang itu dikembalikan, tetapi Oscar menolak. Bahkan ia mengancam akan menyerahkan semua bukti kejahatan Cole kepada polisi jika terus ikut campur. Cole kemudian menyelidiki Bilson dan menemukan bahwa pria itu adalah pejabat berpengaruh yang memperoleh kekayaannya dari kegiatan ilegal. Karena uang tersebut adalah uang haram, Bilson tidak bisa melaporkan kehilangannya kepada polisi. Meski begitu, Sarah tetap berada dalam bahaya. Selama beberapa hari, Cole mengikuti Bilson dan mempelajari rutinitasnya. Ia juga mengetahui bahwa Bilson selalu dikawal pengawal profesional bernama Doug William. Di tengah penyelidikan itu, Cole akhirnya bertemu langsung dengan Sarah. Percakapan singkat mereka membuat Sarah kembali tersenyum, tetapi justru memperdalam rasa bersalah Cole. Bertekad menebus kesalahannya, Cole memasang perangkat di beberapa mesin ATM untuk mengambil uang dalam jumlah sangat kecil dari ribuan transaksi. Aksi itu sangat berisiko, tetapi setelah berhari-hari bekerja, ia berhasil mengumpulkan hampir $500.000. Cole lalu menemui Sarah dan menyerahkan seluruh uang itu. Sarah kebingungan melihat jumlah uang yang begitu besar dan bertanya dari mana asalnya. Untuk pertama kalinya, Cole mengatakan yang sebenarnya. Ia mengaku sebagai peretas yang telah mencuri seluruh uang Sarah. Namun kali ini, ia mencuri lagi hanya untuk mengganti semua kerugian yang pernah ia sebabkan. Sayangnya,
Sarah sudah terlalu terpukul oleh pengakuan pertama Cole hingga hampir tidak mendengar penjelasannya bahwa semua uang itu ingin ia kembalikan. Yang didengar Sarah hanyalah pengakuan Cole. Dipenuhi amarah, ia langsung meluapkan emosinya. Cole kemudian menjelaskan bahwa Oscar telah memerasnya setelah memergokinya meretas sistem sebuah hotel. Sejak saat itu, Oscar memaksanya mencuri uang milik Sarah. Saat melakukannya, Cole bahkan tidak tahu siapa sebenarnya Sarah. Sebelum Sarah sempat mencerna semuanya, Bilson kembali menelepon. Ia memberi Sarah waktu 1 minggu untuk mengembalikan seluruh uang yang hilang. Wajah Sarah langsung dipenuhi kepanikan. Ketika Cole menyarankan agar ia melarikan diri, Sarah mengatakan bahwa itu bukan pilihan. Tanpa mereka sadari, William mengawasi percakapan itu dari kejauhan. Malam harinya, Cole mengaku sudah tidak memiliki keluarga dan selalu menyembunyikan tempat tinggalnya agar bisa bertahan hidup. Sarah lalu bercerita bahwa satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah adik laki-lakinya. Untuk pertama kalinya, Cole mengakui bahwa ia ingin membantu Sarah, meski harus berakhir di penjara. Sarah kemudian mengusulkan rencana baru. Bilson menyimpan hampir $1 juta uang tunai di dalam brankas berkeamanan tinggi di rumahnya. Karena uang itu berasal dari bisnis ilegal, Bilson tidak mungkin melaporkan pencuriannya. Jika berhasil mengambilnya, mereka bisa memulai hidup baru. Cole sempat ragu karena belum pernah mencuri secara langsung. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati seseorang telah membobol tempat tinggalnya. Berbekal tongkat bisbol, Cole masuk dengan hati-hati dan disergap oleh William. Pengawal Bilson itu menggeledah rumah karena yakin uang tersebut disembunyikan di sana. Pertarungan sengit pun terjadi. Cole akhirnya berhasil menjatuhkan William dengan pukulan keras ke kepalanya. Cole membawa William yang pingsan ke tempat terpencil dan mengikatnya. Saat William sadar, Cole menodongkan pistol sambil menuntut jawaban. William mengatakan bahwa Bilson belum mengetahui identitas asli Cole dan memperingatkannya agar menghilang sebelum Bilson menemukannya. Ia juga mengaku mendengar semua percakapan Cole dan Sarah. Merasa tidak punya pilihan, Cole menarik pelatuk lalu pergi menemui Sarah. Saat itu Sarah mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui kode brankas. Namun seluruh sistem keamanan rumah Bilson dikendalikan melalui ponselnya. Jika Cole bisa meretas ponsel tersebut, ia dapat membuka akses ke seluruh rumah. Masalahnya, mereka harus mendapatkan ponsel itu lebih dulu. Sarah menghubungi Bilson dan berpura-pura ingin mengembalikan uangnya. Sementara Bilson lengah, Oscar membantu mengembalikan ponselnya setelah diam-diam menghubungkannya ke sistem milik Cole. Begitu ponsel berhasil diretas, Cole mematikan sistem keamanan, membuka semua pintu, lalu membobol brankas yang berisi jutaan dolar dan memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam tas. Saat pencurian berlangsung, Sarah terus mengalihkan perhatian Bilson. Namun rencana mereka gagal ketika istri Bilson pulang, melihat pintu belakang terbuka, lalu menghubungi suaminya. Bilson segera menyadari jebakan itu, menodongkan pistol ke Sarah, dan memaksanya memancing Cole ke lokasi lain. Secara diam-diam, Sarah juga memberitahu Oscar. Begitu Cole tiba, Oscar langsung mengarahkan pistol kepadanya. Tak lama kemudian Bilson datang dan membawa mereka ke krematorium terbengkalai, tempat ia biasa membakar musuh-musuhnya hidup-hidup. Ketika Bilson memerintahkan anak buahnya melempar Cole ke dalam api, Sarah memohon agar Cole dilepaskan. Bilson justru menembak Sarah. Cole berusaha menyelamatkannya, sementara Oscar bertarung melawan Bilson. Bilson berhasil menikam Oscar, tetapi Oscar tetap mencekiknya hingga keduanya tewas. Dalam kondisi sekarat, Sarah meminta Cole memberikan seluruh uang itu kepada adik laki-lakinya. Cole berjanji akan melakukannya. Sesaat kemudian, Oscar mencoba membawa kabur uang tersebut, tetapi seorang penembak jitu menembaknya hingga tewas. Kejutan terbesar akhirnya terungkap. William ternyata masih hidup karena Cole hanya berpura-pura membunuhnya. Setelah mengetahui Sarah dan Oscar diam-diam bekerja sama, Cole menemukan bukti pengkhianatan itu dari laptop Sarah lalu menyusun rencana bersama William. William yang muak menjadi tangan kanan Bilson sepakat membantu Cole. Mereka membagi uang hasil pencurian, William membereskan semua mayat, sedangkan Cole memenuhi janjinya dengan menyerahkan bagian uang milik Sarah kepada adik laki-lakinya dan memulai hidup baru, dan cerita pun selesai di sini.